mbok titip aku aku kok kena. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore ya. Tergantung Anda nanti akan membuka video saya. Baik, teman-teman, selamat berjumpa kembali di perkuliahan asinkron mata kuliah P3 Bahasa. Kita mulai dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya share screen dulu. Ya, baik teman-teman, sudah terhubung ya share screen-nya. Teman-teman, e-learning-nya nanti di sini akan saya unggah beberapa materi tentang melanjutkan tentang RPP ya. Kemarin sudah membahas tentang SKL, analisis SKL, analisis KD maupun analisis SK standar kompetensi lulusan. Termasuk materi-materi yang sudah Anda identifikasi, dan tentunya ada beberapa yang belum direvisi. Tolong nanti yang kemarin salah-salah itu boleh direvisi ulang ya, saya setting nanti boleh direvisi ulang supaya bisa maksimal ya tugasnya, karena itu berkaitan juga dengan RPP nanti. Baik teman-teman sekalian, oke, hari ini project kita adalah selama 2 minggu ke depan, jadi minggu ini dan minggu depan, itu minggu depan kuliahnya melanjutkan projectnya. Jadi minggu depan silakan Anda hanya presensi saja, begitu tidak ada perkuliahan karena masuk ke project. Nah, saudara-saudara sekalian, di project selanjutnya setelah analisis SKL dan KD, teman-teman akan menyusun sebuah RPP. RPP yang bagaimana? RPP yang sesuai dengan Permendikbud nomor 14 tahun 2019, yaitu RPP 1 lembar. Dan tentunya ada 2 versi ya, RPP 1 lembar dan RPP yang full. Makanya dibuat 2 minggu, karena ini kerja kelompok, jadi mungkin satu kelompok 4 orang ya, nanti 2 orang mengerjakan RPP full, versi full, dan 2 orang mungkin mengerjakan versi yang 1 lembar. Ya, bahasa 1 lembar itu bukan mutlak 1 lembar ya, 1-3 lembar lah. Tapi kalau RPP yang full itu kan bisa sampai 10 lembar ya, karena harus detail sekali. Nah teman-teman, di hadapan Anda ini, di share screen Anda, saya punya contoh, nanti akan saya upload beberapa contoh, tapi ini sekali lagi hanya contoh formatnya ya, tapi jangan dijadikan acuan yang baku. Artinya yang baku itu harus begini, tidak boleh dikembangkan. Yang penting komponen-komponennya itu ada, komponen tentang identitas, komponen tentang KIKD-nya, komponen tentang strategi yang digunakan, dan seterusnya. Oke, satu-satu dulu. Kita akan mulai RPP yang lengkap dulu ya. RPP yang lengkap, saya kira teman-teman sudah sangat paham, teman-teman sudah sangat jelas, dan Anda juga pernah melakukan mungkin membuat RPP yang sangat panjang ya. Ini sampai berapa halaman ini? Sampai 11 halaman, 10 halaman ya. Artinya apa? Kalau sampai 10 halaman, guru ketika mengajar ya hanya fokus besok mengajar 2 jam pelajaran, menyiapkan RPP sampai 10 lembar bisa berjam-jam ya, malah jadi fokus ke administrasi, bukan mengajarnya. Oke teman-teman, contoh RPP ini nanti akan saya upload di e-learning, silahkan Anda download sekali lagi, tapi penjelasannya begini, bahwa RPP itu kan rencana ya, skenario yang akan dilakukan besoknya ketika mau mengajar, ya kan? Dan ketika RPP yang dibuat sangat bagus, rigid, detail, harapannya nanti ketika mengajar itu juga kembali lagi kita harus melihat konteks situasi kan. Kalau muridnya hanya 5 orang dengan menggunakan pembelajaran think pair share ya menjadi tidak efektif, karena kalau strategi yang digunakan seperti think pair share, kemudian jigsaw dan seterusnya itu kan butuh beberapa siswa ya. Ya minimal 10 orang begitu. Tapi kalau muridnya hanya 3 ya sulit kan. Nah, makanya kita harus paham konteksnya, konteks pembelajarannya. Dan teman-teman kelas D
D maupun kelas E. RPP yang nanti kita akan kembangkan ke RPP daring ya teman-teman, karena ini masa pandemi. Kalau RPP yang manual, yang luring, saya kira teman-teman sudah sangat sering. Tapi kalau RPP daring kan mungkin menjadi asing begitu, menjadi asing bagi teman-teman sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, ini nanti desainnya untuk proyek 2 minggu ke depan membuat RPP secara utuh, lengkap, dan RPP 1 lembar. Nanti desainnya adalah desain daring, pembelajaran daring. Maka butuh yang namanya aplikasi-aplikasi atau media-media pembelajaran yang bersifat daring, mulai dari medianya, bahan ajarnya, sampai dengan LKPD, sampai dengan evaluasi. Semuanya daring. Karena pembelajaran kita juga daring, begitu, nggih? Itu. Oke, kita mulai ya. Teman-teman boleh menyiapkan headsetnya atau menyiapkan buku catatannya supaya bisa mencatat poin-poin penting. Oke, RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, ini saya contohkan untuk kelas 3. Kebetulan saya punyanya kelas 3 dan kelas 3 semuanya miliknya teman-teman PPG Prajab UAD, ya, kakak tingkat Anda, Mbak Damar dan Mas Agung Zamzani. Mas Agung Zamzani ini alumni PGSD angkatan 2012 kalau nggak salah, 2012 atau 2011 itu. Sekarang jadi peserta PPG. Nanti harapannya teman-teman lulus juga bisa mendaftar PPG di UAD tentunya ya, supaya kampus kita juga bisa berkarya begitu, apalagi akreditasinya sudah A. Baik teman-teman, RPP yang pasti ada identitas ya, pasti kalau RPP detail identitas SD Muhammadiyah mana atau SD ya, nanti SD-nya bolehlah bebas, SD PGSD mana gitu juga boleh. Identitas seperti ini, kemudian Anda tuliskan KI-nya kan di analisis KI KD kemarin kan sudah tinggal di copy saja, KD-nya juga sama. Nah ini teman-teman, menentukan indikator ini loh yang agak sulit, karena indikator kan tidak ada kan. Nah, bagaimana menentukan indikator? Nah, ini misalnya mensyukuri makna. Nah, kira-kira kalau mensyukuri KD-nya, nah, berarti kan indikatornya menunjukkan rasa syukur. Nah, ini saya kira ini gampang ya. Coba kemuatan bahasa Indonesia. Menggali informasi tentang perubahan. Kata kuncinya itu biasanya ada di awal-awal seperti ini, teman-teman. Oke. Di awal-awal seperti ini, menggali informasi, kemudian mengidentifikasi, menyampaikan, nah tergantung. Nah, ketika kompetensi dasarnya adalah menggali informasi KD-nya, maka indikatornya, kalau anak disuruh menggali informasi, kira-kira indikator untuk bisa menggali itu apa sih? Oh, siswa mampu menjelaskan macam-macam perubahan cuaca. Mampu menentukan, menjelaskan, kalau belakangnya mah bebas ya, tergantung temanya, perubahan cuaca, ekosistem lah, transportasi lah, lingkungan hidup lah, tergantung temanya masing-masing. Tapi kata kunci itu biasanya ada di awal-awal. Ini namanya kata kerja operasional. Nah, ini teman-teman yang perlu kita kuasai. Ini maksudnya apa Pak? Ada A5 kok C2A itu kalau dalam taksonomi Bloom namanya afektif. Afektif lebih ke sikap ya. Jadi kalau KI 1 dan KI 2 itu kan afektif. Menunjukkan rasa syukur, sikap santun, kan afektif. Kemudian yang bahasa Indonesia itu juga sama. Jadi kan bahasa Indonesia kan di KD 3 nggih, kemarin 3 dan 4 ya, 3 dan 4. Biasanya ada 2. Nah, ini juga cuma 2. Pak, yang matematika abaikan yang matematika. Karena Anda di mata kuliah P3 bahasa, jadi fokusnya ke bahasa saja. Gitu nggih. Yang Pak ada muatan SPDB dan AI abaikan saja. Abaikan itu nggak usah ditulis. Yang Anda fokuskan di bahasa kuncinya. Jadi misalnya yang ketiga, menggali informasi. Indikatornya apa? Nah, ini menjelaskan, menentukan, menganalisis gitu. Sampai sini bisa dipahami, nggih?
Ya Pak, menentukan indikator apakah harus 3? Oh, 4 juga boleh, 5 juga boleh. Kalau minimal 2 boleh nggak Pak? Iya, mosok kalau anak itu menggali, syaratnya harus 2. Ya semakin banyak syaratnya berarti semakin baik. Gitu loh. Jadi misalnya indikatornya adalah menjelaskan macam-macam, menentukan, menganalisis, di sini menggali ya. Berarti ditambah lagi misalnya mengkaji boleh, kemudian menyimpulkan juga boleh. Nah, menggali kan untuk bisa menggali informasi berarti kan mampu menyimpulkan atau mengidentifikasi bla 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 gitu. Tergantung belakangnya. Tetapi perlu diingat teman-teman di sini belakangnya ada lots, ada HOTS ya. Lots itu maksudnya adalah law, order, thinking, skill. Itu biasanya C1, C2. Artinya apa? Kemampuan berpikir rendah. Law, order, thinking, skill atau kemampuan berpikir tingkat rendah. Nah, terus gimana Pak? Diganti HOTS atau LOTS? Ya dua-duanya baik semua. Nah, maka dalam pembelajaran itu LOTS juga penting, HOTS juga penting. Tapi perlu diingat jangan LOTS semua. HOTS semua juga nggak melulu baik ya. Jadi ada kemampuan LOTS-nya, ada juga kemampuan HOTS-nya. Cuma pembelajarannya lebih difokuskan ke HOTS nanti. Karena otomatis kalau sudah HOTS, LOTS itu pasti akan terlewati. Tapi kalau LOTS belum tentu HOTS. Tapi kalau HOTS pasti LOTS. LOTS pasti mengikuti. Kok bisa Pak? Oh iya. Jadi kalau Anda menganalisis, pasti mampu menjelaskan, mampu menentukan, ya kan? Namanya juga menganalisis, mampu mengklasifikasikan. Nah, terus mampu mengidentifikasikan, identifikasikan di C3 itu. Kok C3, C2, sorry. Makanya kemarin teman-teman saya suruh untuk mendownload apa namanya taksonomi Bloom, fungsinya di situ menentukan indikator karena banyak mahasiswa yang indikatornya itu nggak paham ya, menentukan indikator itu agak sulit-sulit gimana gitu loh. Dan kita harus memahami tentang ini kata kerja operasional. Nah, di sini menggali. Yang namanya menggali itu apa saja sih kompetensi yang harus dipahami atau indikator apa yang harus dikuasai oleh siswa. Jadi yang namanya indikator adalah kemampuan dasar atau apa ya namanya tolak ukur untuk bisa meraih kompetensi. Jadi kalau mahasiswa kompetensinya adalah mampu menulis ilmiah, indikatornya apa? Kalau mahasiswa mampu menulis karya ilmiah, indikatornya adalah mampu menyusun latar belakang, mampu mengidentifikasi masalah, mampu menentukan rumusan masalah, kan begitu. Mampu memilih dan memilah atau mengklasifikasikan daftar pustaka, teori, kan begitu indikatornya. Jadi 1 KD ini indikatornya masih akan banyak, tergantung kemampuan Anda. Semakin banyak semakin baik. Berarti kalau Anda bisa menyusun indikator yang baik, maka berarti kemampuan untuk mendeskripsikan, menjabarkan atau mengajarkan nanti itu juga pasti akan bagus begitu. Tentunya nanti akan nyambung teman-teman. Tentunya nanti ini akan nyambung. Indikator yang Anda buat ini ya akan ada di kegiatan pembelajaran. Oke, sampai sini bisa dipahami nggih? Nah, oke. Kita masuk yang keempat. Misalnya KD4 menyajikan, yang namanya menyajikan hasil berarti kan menyajikan hasil itu berarti ada produknya ya. Ini namanya psikomotorik, berarti ada produknya. Kalau produk itu ngapain? Membuat, menyusun, kemudian apa lagi? Mengcreate atau mengcreate atau mengembangkan, tergantung Anda masuknya P mana. Gitu. P itu namanya psikomotor ya. Kalau C itu kognitif, kalau A itu afektif. Gitu nggih? Ya, kalau nggak paham nanti coba didiskusikan di grup. Tapi insya Allah paham kok. Kuncinya itu di awal-awal menyajikan hasil. Ya kan, menyajikan. Yang namanya menyajikan berarti ada produknya. Produknya apa sih? Oh, membuat gambar.
Ini saya tambahkan juga bisa 43.2 misalnya. Mengembangkan peta misalnya, boleh. Ini kan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis, menggunakan kosakata. Dalam bentuk gambar, saya buat lagi misalnya membuat pemetaan atau memetakan persebaran cuaca juga boleh, tidak masalah. Itu bisa dipahami nggih? Ya, pelan-pelan saja nanti sambil diulang-ulang video saya. Kalau sudah, nah ini membuat tujuan. Membuat tujuan juga harus ada aturannya ya, yang dicetak tebal-tebal seperti ini. Contoh misalnya, membuat tujuannya apa sih? Tujuan itu dibuat harus ada tolok ukur yang jelas. Misalnya, melalui kegiatan tanya jawab melalui Zoom, peserta didik dapat menunjukkan rasa syukur bersatu Yang Maha Esa. Ini karakternya apa? Oh, berarti karakter religiusnya muncul. Terus integrasi ICT-nya ini muncul, penggunaan Zoom-nya itu. Kemudian tujuannya banyak karena mata pelajarannya kan banyak ya. Nanti kan Anda yang pasti adalah ini dan muatan bahasa Indonesia saja. Muatan IPA-nya nggak usah atau matematikanya nggak usah. Misalnya setelah peserta didik mengamati slide PowerPoint yang ditayangkan oleh guru dalam Zoom tentang macam-macamnya, peserta didik dapat menjelaskan. Nah, kaitannya dengan di atas ini tujuannya ya. Kalau indikatornya banyak, otomatis tujuannya juga banyak. Menjelaskan tadi mana? Dapat menjelaskan macam-macam perubahan cuaca dan pengaruh terhadap kehidupan manusia. Lots, ya kan? C2 mengacu pada atas ini, ya kan? Integrasi ICT-nya di mana? Oh, slide PowerPoint, literasi digital. TPEC itu apa, Pak? TPEC itu Technological, Pedagogic, and Content Knowledge. TPEC ini adalah sebuah pendekatan ya, yang menggabungkan teknologi dalam pembelajaran integratif gitu. TPEC namanya, Technological, Pedagogic, and Content Knowledge. Ya, kapan-kapan nanti ketika pas presentasi nanti saya jelaskan tentang TPEC ya. TPEC itu adalah kemampuan guru mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Kuncinya itu. Ya. Jadi, kenapa kita harus TPEC? Ya karena daring. Kalau nggak daring, TPEC-nya paling hanya sekedar PPT ya. Nah, karena ini daring ya TPEC-nya atau TPACK-nya, teknologikalnya adalah melibatkan Zoom, Google Meet, apapun itu. Itu nggih. Jadi medianya media daring semuanya, tidak media yang Anda pegang. Gitu. Oke. Kemudian setelah peserta didik berdiskusi dengan teman satu kelompok melalui grup WA, peserta didik menentukan. Nah, menentukan tadi mana? Menentukan. Di mana tadi menentukan? Nah, ini menentukan cuaca dan pengaruhnya. Sama dengan yang ini. Jadi dari indikator itu dijabarkan dalam bentuk tujuan. Kalau yang matematika SPDP dihilangkan saja, ya diabaikan. Misalnya ini, setelah peserta didik mengamati, mendengarkan video lagu, ambilkan bulan bu, menjelaskan bentuk variasi pola irama lagu, tidak usah, karena itu SPDP ya. Anda cukup bahasa saja. Berarti kalau indikator Anda ada 5, tujuannya juga ada 5. Begitu nggih? Ingat cara membuat tujuan seperti ini bentuknya. Melalui kegiatan apa, peserta didik menunjukkan ngapain dengan teliti. Ya, misalnya ini, berdiskusi dengan satu peserta didik dapat menganalisis secara tepat. Nah, ditambah begitu. Menjelaskan dengan ini secara konkret. Nah, begitu. Jadi harus ada capaiannya. Peserta didik teman satu kelompok mengkoreksi dengan benar bentuk pecahan, gitu tujuannya. Jangan mengoreksi saja. Ini contoh yang belum maksimal ya. Tentunya nanti teman-teman cari yang bisa mengembangkan, karena kalau ini saya contohkan yang maksimal, nanti Anda jadi ngopi semua nanti. Jadi supaya ada pengembangan. Contoh lagi misalnya
miliknya Mbak Damar. Tujuannya juga begitu. Melalui kegiatan diskusi tanya jawab, aplikasi Yum dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan energi bahasa sendiri dengan santun. Nah, itu loh kata-kata dengan santun. Ini yang penting, teman-teman. Dengan santun. Kemudian dengan tepat. Nah, itu loh. Dengan teliti, dengan benar. Nah, itu. Karena tujuannya itu. Ngapain kalau kita ngajar supaya anak bisa menganalisis tapi tidak benar, repot. Makanya mengajarkan anak untuk mampu menganalisis bla 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 dengan tepat, dengan benar. Gitu nggih, teman-teman bisa dipahami ya, menentukan tujuan. Oke, kita lanjutkan coba. Setelah itu kita masuk, kalau tujuan sudah, munculkan penguatan karakternya. Mungkin Anda bisa ngopi seperti ini, nggak apa-apa lah, di copy aja. Materinya, lah kalau materi ini kan bergantung pada subtema Anda yang Anda dapat ya. Materinya apa sih? Materi regulernya, Anda lihat di buku paket itu. Nah, terus pertanyaan, Pak, saya dapat subtema berapa, Pak? Saya dapat untuk berapa pembelajaran? Ya, Anda buat satu pembelajaran saja lah, cukup saya kira ya. Satu pembelajaran saja. Buat RPP untuk satu pembelajaran saja. Kan Anda kemarin kan satu subtema ya, satu pembelajaran saja. Jadi satu pembelajaran RPP untuk satu PB untuk RPP yang full, satu PB untuk RPP yang satu lembar. Jadi nanti ada dua PB yang harus Anda buat ya. PB1 untuk yang nggak harus PB1, Anda bebas mau PB2, PB3 silakan. Misalnya PB3 untuk RPP yang PB3 untuk RPP yang apa namanya? Yang full, kemudian PB5 untuk RPP yang satu lembar. Boleh seperti itu. Intinya satu RPP untuk satu PB saja. Gitu nggih? Oke, satu PB berapa kali pertemuan? Bisa sampai 2 pertemuan kok. Sampai bisa untuk 2 pertemuan. Gitu. Oke, kemudian materi nanti disesuaikan PB-nya apa. Metodenya juga begitu. Pendekatannya scientific, oke lah. Discovery learning, boleh lah. Modelnya discovery learning seperti ini boleh. Tapi perlu diingat, sintaknya atau langkah-langkah modelnya ini harus. Kalau Anda pakai discovery learning, ya, teman-teman, kalau Anda pakai discovery learning, Anda harus tahu sintak. Sintak itu langkah-langkah. Ya, Anda harus tahu sintak atau langkah-langkah. Nah, tahunya dari mana? Googling aja di internet banyak. Saya mau cooperative learning, Pak. Ya, sintaknya seperti apa? Pak, saya mau modelnya menggunakan model diskusi terbimbing. Ya udah, sintaknya seperti apa? Sintak itu langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah ini dimulai dari pemberian rangsangan, tahap identifikasi masalah. Nah, ini kan ada di teorinya ya, di internet banyak sekali. Metodenya ceramah, tanya jawab, pengamatan. Nah, ceramah ini jangan sampai ditinggalkan ya. Tidak mungkin pembelajaran tanpa ceramah. Pasti ceramah. Ya, nanti durasinya ya paling di awal saja. Tanya jawab, pengamatan, diskusi kelompok, presentasi, dan seterusnya. Monggo disesuaikan dengan PB-nya masing-masing. Kemudian masuk ke media sumber belajar. Media, berarti kan medianya media daring. Tidak mungkin medianya papan catur bergambar, nggak mungkin ya kan. Nah, pasti kan semua daring, bisa WhatsApp, bisa Zoom, Google Chrome, ya monggo lah nanti disesuaikan. Alatnya juga begitu. Sumber belajarnya ini jangan hanya ditulis dari buku saja, buku tematik, buku pedoman guru, buku siswa, tetapi juga sumber belajarnya YouTube. Nah, YouTube-nya itu ada URL-nya. Gitu ya, jangan sumbernya YouTube, Wikipedia, ya jangan, tapi alamatnya itu loh. Gitu ya. Kalau video YouTube ya alamatnya judulnya apa, video YouTube berjudul Ayo Menyanyi http www gitu, ada URL-nya gitu ya. Nah, ini yang paling penting teman-teman, langkah-langkah pembelajaran ini biasanya yang paling sulit. Nah, kegiatan pembelajarannya, kemudian sintaknya ya, urut-urutannya, langkah-langkahnya,
deskripsi kegiatannya, alokasi waktu. Alokasi waktu monggo lah disesuaikan, dikira-kira saja. Kira-kira sampai 32 kali 35 menit lah. Gitu. Monggo disesuaikan saja waktunya. Yang penting itu ini. Pada kegiatan pendahuluan, Anda mungkin boleh menyamakan ya. Boleh menyamakan yang di sini, tapi di sortir atau di filter atau dipilih mana yang sesuai saja. Misalnya peserta didik dan guru masuk ruangan Zoom atau grup WhatsApp, oke lah. Nah, di dalam kegiatan pendahuluan ini kan ada integrasi ICT, ya kan? Tipeknya kan muncul di sini. Ada penggunaan teknologi menggunakan grup WhatsApp atau Google Meet lah, ya kan? Seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian peserta didik dan guru saling mengucapkan salam, nilai religius yang muncul. Jadi tetap digunakan tanda kurung hitam seperti ini, berfungsi untuk apa teman-teman? Menunjukkan, oh ini toh nilai karakternya, kedisiplinan. Misalnya salah satu peserta didik masuk room paling awal memimpin doa, ada kedisiplinan. Yang zoomnya link zoomnya masuk terakhir, ya di kick aja misalnya itu kan kedisiplinan. Kemandirian, peserta mengecek kebersihan ruangan dan kerapian tempat belajarnya masing-masing. Terus kemudian ya monggo lah nanti kalau ini menurut Anda boleh di-copy ya di-copy aja nggak apa-apa. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengecek literasi siswa ini penting karena pembelajaran sekarang harus literasi ya, jadi mengecek literasi atau buku apa yang sudah dibaca gitu. Nah, masuk ke apersepsi. Apersepsi kemarin apa apersepsi? Apersepsi adalah kegiatan memberikan rangsangan awal terkait pengalaman, pembelajaran terdahulu, terkait tentang pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki siswa untuk bisa masuk ke dalam materi yang akan kita ajarkan. Misalnya peserta didik menerima apersepsi dengan menanyakan materi yang sebelumnya, mengaitkan dengan pembelajaran saat ini, bertanya jawab atau berdiskusi tentang misalnya tentang pengalamannya saat ada hujan atau saat ada petir. Ini adalah critical thinking atau berpikir kritis dan communication, ada 4C ya. Ini kegiatan critical thinking itu berpikir kritis dan mengkomunikasikan. Ketika ditanya, nah di tempatmu atau di rumahmu, apakah ada pohon yang sangat besar misalnya? Oh ada Bu, coba ceritakan. Nah itu berpikir kritis sebetulnya anaknya. Kemudian masuk ke motivasi. Jangan lupa memberikan motivasi, ini juga penting. Memberikan motivasi kepada siswa. Nanti monggo lah bahasanya disesuaikan. Nah ini masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti tadi sintaknya apa? Yang pertama pemberian rangsangan ya. Sintak yang pertama pemberian rangsangan. Nah bagaimana cara memberikan? Guru menayangkan slide PowerPoint tentang bla bla bla, tentang materinya, tapi yang bahasa Indonesia, bukan yang PPKN ya, khusus yang bahasa Indonesia. Kemudian ngapain peserta didik mengamati slide, guru berdiskusi bagaimana cuaca hari ini dan seterusnya. Di sini ada hotsnya. Hotsnya di mana Pak hari ini? Nah tadi apa? Di awal. Oke, coba kita lihat di awal. Di awal kan menjelaskan macam-macam, ya kan? Yang namanya menjelaskan, untuk bisa menjelaskan kegiatan inti berarti guru menanyakan bagaimana cuaca hari ini. Nah, kalau ada orang bertanya, bagaimana kabarmu? Terus Anda kan menjelaskan kabar Anda, loh. Ya kan? Nggak mungkin, bagaimana kabarmu? 2 kali. Nggak mungkin. Itu bukan menjelaskan, itu menginformasikan. Tapi kalau menjelaskan kan, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik, hari ini saya sudah makan, tidur cukup, dan seterusnya. Ya kan? Nah, jadi ada hotsnya di sana, ada berpikir kritis, ada hotsnya. Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan guru. Sintak yang kedua ngapain? Nah, dijelaskan, begitu seterusnya. Tapi khusus bahasa Indonesia saja. Okay? Jadi tidak sampai 31 kegiatan atau 30 sekian kegiatan ya.
mungkin sedikit, karena memang Anda bahasa Indonesia saja. Kalau ini kan campur SPDP, campur macam-macam. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kalau belum paham nanti boleh komen di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe juga. Kegiatan penutupnya sekarang. Nah, kegiatan penutupnya ngapain? Mengerjakan soal evaluasi. Tapi ingat, karena ini daring ya, evaluasinya harus daring melalui Google Form. Peserta didik dan guru membuat simpulan peserta didik. Nah, ini adalah contoh teman-teman. Nah, jadi tanda kurung yang hitam-hitam ini adalah muatan-muatannya. Berpikir kritis, oh di sini. Kolaboratifnya di sini. Guru bersama peserta didik, gitu ya. Hots-nya di sini, membuat simpulan itu hots, ya kan? Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Kemudian teknik penilaian sikap spiritual, teknik penilaian diri, lembar penilaian diri dan seterusnya. Ini boleh di copy aja lah, tidak apa-apa. Teknik pengetahuan, tes apa yang digunakan, gitu. Penilaian keterampilan, unjuk kerja, observasi bolehlah di copy ini. Remedialnya kalau ada ya, pembelajaran remedial dilakukan apabila nilai peserta kurang dari KKM-nya. KKM-nya katakanlah 75. Materi remedialnya apa? Tadi kan sudah ya di evaluasinya, di sini kan ada tes tertulis bentuknya Orean saat pembelajaran berlangsung, misalnya tanya jawab. Itu ada post test, pre-test misalnya. Maka remedialnya menuliskan, menyebutkan, ditambah mengidentifikasi apa. Nah, terus kemudian pengayaan. Pengayaan itu dari kata kaya ya, memberikan kekayaan, keilmuan yang lain. Pengayaan apabila nilai peserta didik lebih dari atau sama dengan KKM. Dikasih pengayaan, mampu materinya disebutkan. Ya, ada soal, ada macam-macam. Jadi kenapa dinamakan pengayaan? Karena ada yang belum kaya. Biasanya orang-orang yang tidak siswa-siswa yang belum sesuai KKM itu diberikan pengayaan atau remedial. Bagi yang belum, bagi yang sudah kasih pengayaan, disuruh kalau yang remedial menyebutkan cuaca, mungkin yang pengayaan disuruh mendeskripsikan cuaca yang ada di Jepang misalnya, yang mempunyai 5 musim itu ya, mempunyai 5 musim. Kalau di Indonesia kan hanya 2 musim misalnya begitu. Bahkan lebih ya, di Indonesia tidak hanya 2 musim, ada musim durian, ada musim mangga, ada musim panen, ada musim kawin, nah macam-macam itu. Musimnya banyak. Tapi kan itu bukan cuaca ya, kalau cuaca hanya 2 musim, kemarau dan penghujan. Itu teman-teman sampai selesai ya. Ini mengetahui kepala sekolah, guru kelas yang di Karangaja atau di NN gitu, atau nama Anda juga boleh. Itu teman-teman, itu untuk yang RPP penuh ya, RPP full. Nanti satu kelompok itu membuat 2 RPP penuh dan RPP daring. RPP 1 lembar, dan itu sifatnya daring semua. Kemudian apa namanya, RPP-nya juga nanti beda PB. Mungkin di RPP fullnya PB 1 dan 2, RPP fullnya PB 1, nanti RPP yang 1 lembar PB 2, misalnya begitu. Gitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk ke ini apa ini? Nah, ini juga sama ya, ini juga yang full ini. Ini juga yang full sampai 10 lembar, sama, itunya sama. Nanti akan saya copy ke upload ya, saya upload di Learning, silakan Anda download, tinggal memodifikasi. Intinya prinsipnya satu kok, amati, tiru, modifikasi ya. Amati, ditiru modelnya, dan dimodifikasi sesuai dengan kemampuan Anda dan subtema yang Anda dapatkan. Itu kuncinya. Oke teman-teman, itu. Kemudian saya juga akan memberikan yang 1 lembar ya. Oke, sebentar. RPP 1 lembar. Nah, ini teman-teman.
RPP satu lembar prinsipnya hampir sama kok dengan RPP yang full. Cuma bedanya ini hanya satu lembar saja. Ya, 2 lembar lah ya. 2 lembar. Sesuai dengan surat edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019 ya. Oke, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP nomornya ini diisi kosong aja enggak apa-apa. Nomornya kosong aja enggak apa-apa. Nama satuan ini kan identitas ya, tinggal diisi SD mana, mata pelajarannya, tema berapa gitu kan misalnya. Kelas, semester, ini monggo lah diisi. Saya kira mudah. Nah, kemudian tujuan langsung. Nah, tujuannya diambil dari mana Pak? Ya dari tadi, dari yang full ini. Nah, ambil aja dari sini langsung. Nah, tujuannya. KIKD-nya enggak usah, indikatornya enggak usah. Untuk bisa membuat tujuan, berarti kan diambil dari indikator. Ya kan? Diambil dari indikator, maka sebaiknya teman-teman mengerjakan yang full dulu. Kalau yang full sudah jadi, RPP format satu lembar itu lebih mudah. Karena Anda tidak perlu menampilkan KIKD-nya, langsung tujuan. Anda copy aja dari sini. Set, masukkan ke tujuan pembelajarannya. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Kemudian membuat langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Alatnya, tulis saja alatnya, misalnya PPT, video YouTube, bahannya misalnya buku apa namanya, buku-buku tentang cuaca misalnya, pertanyaan ini soal ini ya, soalnya ngapain, siswa menyebutkan jenis cuaca yang ada di Indonesia, ciri-ciri cuaca misalnya begitu. Nah ini yang 2.2 langkah-langkah kegiatannya, siswa berlatih praktik atau mengerjakan tugas di halaman buku. Nah, misalnya siswa berlatih mengerjakan tugas di halaman. Nah ini sebetulnya Anda bisa ambil dari ini, dari sini. Nah misalnya ini, peserta didik mengamati slide yang ditayangkan guru. Boleh, tinggal dimasukkan aja ke sini. Siswa mengamati slide yang ditayangkan melalui Google Meet. Kemudian, nah diceritakan dong, kemudian ngapain aja. Nah, kemudian yang 2.3 juga diambilkan lagi dari sini. Misalnya, peserta didik mengerjakan LKPD tentang macam-macam cuaca dan pengaruhnya. Tidak di-copy aja, dimasukkan ke sini. Siswa mengerjakan LKPD yang dilakukan melalui Google Form. Siswa diceritakan aja dalam bentuk deskripsi, cerita gitu loh. Ngapain gitu, siswa LKPD mengerjakan LKPD secara daring melalui Google Form. Terus apa yang dikerjakan? Itu dijelaskan ya 1-2 kalimat lah cukup. Siswa mempresentasikan. Nah ini kan di akhir ya, Anda bisa cari lagi di sini, dirangkum. Yang penting yang mana? Misalnya peserta didik menganalisis. Nah, tinggal di-copy aja, masukkan di sini. Siswa menganalisis. Selanjutnya siswa menyimpulkan. Nah, siswa menyimpulkan atau siswa bersama guru menyimpulkan tentang materi cuaca bla 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 gitu. Ya 1-2 kalimat lah gitu. Secara umum penilaiannya tes tulis, tes pengamatan, kemudian unjuk kerja, cuma gitu doang. Artinya apa? Dirangkum yang ada di penilaian sini. Nah, ini ada tes penilaian diri, tes tulis, unjuk kerja. Ya udah tulis 3 itu aja. Penilaian diri, unjuk kerja, post test dan berita selesai. Nah, 1 lembar cukup. Gitu nggih teman-teman. Artinya apa? Yang penting itu yang saya lihat adalah langkah-langkah itu. Langkah-langkah kegiatan. Ya. Misalnya ini alat, bahan, pertanyaan kira-kira apa yang mau digunakan misalnya. Siswa berlatih tidak perlu harus sintaknya seperti apa. Karena kenapa? Karena betul seperti yang di awal tadi saya katakan bahwa kadang kita sudah menyiapkan RPP yang sangat rigid, detail, tapi ketika di lapangan, ketika di kelas, siswanya belum siap. Siswanya tidak mampu ke arah sana. Gurunya juga tidak menyiapkan media. Akhirnya kacau. RPP yang dibuat, semuanya kacau. Gitu kan? Tetapi saya kira, teman-teman juga harus berpengalaman menulis RPP yang full, rigid, detail, dan juga RPP yang hanya 1 lembar. Karena RPP 1 lembar ini sebetulnya resume atau ringkasan dari RPP yang full.
diambil yang paling penting. Di sini tidak perlu dijelaskan siswa berdoa, siswa mengecek kerapian, nggak penting. Cukup langsung aja siswa diajak untuk berliterasi dan persepsi melalui pengalaman pribadi siswa tentang cuaca yang pernah dialami di kehidupannya. Nah, wes mana cukup. Nanti selebihnya kan improvisasi. Karena guru itu kan dituntut ketika mengajar punya pedoman. Apa itu pedomannya? RPP 1 lembar itu. Tapi kalau Anda ingin detail, harus ini step by step, ya RPP full. Gitu teman-teman. Intinya sama kok. Namanya juga rencana. Kadang rencana tidak sesuai harapan gitu ya. Rencana sudah begini begitu, tetapi harapannya siswanya pasif lah, inilah. Nah, maka butuh improvisasi. Ketika improvisasi, berarti kan lepas dari RPP, ya kan? Nah, saya menggunakan sintaknya itu cooperative learning, Pak. Ada pemberian rangsang, ada diskusi, ternyata siswanya nggak mau diskusi, Pak, ini gimana? Banyak yang seperti itu, makanya dibuat yang 1 lembar saja. Yang penting siswa berlatih di sana. Berlatih mengerjakan tugas dalam buku misalnya. Yang namanya berlatih kan bergantung, ada yang dibantu orang tua apalagi daring, ada yang mengerjakan sendiri, ada yang tidak mengerjakan gitu. Siswa mempresentasikan, lawang Anda saja tak suruh presentasi kemarin aja macet tuh, ya kan? Padahal saya pengennya itu setiap kelompok bisa presentasi, menyampaikan pendapatnya. Jadi yang ini yang saya tulis, Bapak, saya menggunakan metode ini, saya pakai ini karena ini, Wah. Tapi ternyata Pak, macet seperti kemarin, ya kan? Nggak jalan. Nah, kadang itu loh. Makanya saya butuh mahasiswa calon-calon guru yang mampu berimprovisasi, jangan sampai mati gaya. Saya juga ketika mengajar, tak suruh mahasiswa, ayo Mas Wisnu presentasi. Oh iya Pak, presentasi ya. Jadi makalah ini tentang manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah bla 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 bla. Selanjutnya saya serahkan ke kelompok anggota 2. Nah, anggota 2 orang mudeng blongo malah repot kan. Nah, butuh improvisasi. Di situ ada merangsang dengan cara ayo Mbak dijawab sebisanya. Ayo dijawab semampunya. Nah, misalnya begitu supaya Pak anak itu bisa aktif seperti yang saya katakan dulu. Misalnya mampu menyusun atau mampu mempresentasikan. Anak mau maju ke depan atau anak mau ngomong itu nilainya 1. Anak mau ngomongnya baik nilainya 2. Anak mau ngomongnya baik dan nyambung dengan materi nilainya 3. Anak mau ngomong nyambung dengan materi dan benar jawabannya nilainya 4. Gitu. Jadi semuanya ada proses. Makanya ada mahasiswa yang ketika saya suruh presentasi, oh iya Pak, terima kasih Pak. Jadi yang saya mau presentasikan adalah ini cerita, tapi itu ujung-ujungnya nggak nyambung. Atau ujung-ujungnya salah jawabannya, itu nilainya 3. B, misalnya. Ibaratnya Anda kuliah, datang, duduk, diam, mengerjakan tugas, mengerjakan ujian, tapi salah semuanya. Itu B nilainya. Gimana? Anda datang ke kampus, duduk, diam, tidak mengerjakan apapun, D nilainya 1. Anda datang, duduk, diam, mengerjakan tugas, tapi salah. Atau datang, duduk, tidak mengerjakan tugas, ikut kuliah, presentasi juga ikut, dapatnya C. Ujian juga ikut, tapi nggak mengerjakan tugas, dapatnya C. Kemudian Anda datang, duduk, diam, duduk, aktif, mengerjakan tugas dengan benar, mengerjakan UAS, UTS juga benar, ya udah nilainya 4. Gitu. Jadi kadang dosen itu juga menilainya dari situ. Ada mahasiswa yang rajin, datang, tidak pernah terlambat, mengerjakan juga tugas juga mengerjakan, ujian juga ikut ujian. Tapi nggak benar-benar amat, ya udah amin gitu aja selesai. Gitu. Ya, teman-teman ya. Oke, ini contoh. Sekali lagi ini contoh, nanti akan saya upload. Contoh-contoh RPP ini silakan Anda buat satu kelompok ya, itu membuat 2. 1 RPP full
dan 1 RPP 1 lembar. Gitu. Loh, Pak, kan PB-nya beda. Nah, supaya PB-nya itu, karena PB-nya beda kan tidak disesuaikan saja. Jadi kalau PB-nya sama, kan Anda copy paste antara yang full dengan yang 1 lembar. Kasihan dong teman Anda yang dapat bagian full, nanti tinggal, nanti minta punyamu seperti apa, saya copy, saya rangkum. Ya, tidak bisa gitu, supaya adil, PB-nya berbeda. Jadi yang dapat format 1 lembar juga tetap menganalisis KI, KD, indikator sampai ke tujuan. Nah, cuma bedanya kalau yang 1 lembar kan kegiatan pembelajarannya sedikit agak improvisasi. Jadi kalau tujuannya itu anak mampu mengidentifikasi, kira-kira kegiatan belajarnya ngapain ya? Oh, yang pertama adalah mengamati. Setelah mengamati, mampu mengidentifikasi. Setelah mampu mengidentifikasi, mampu mengklasifikasikan. Setelah mampu mengklasifikasikan, mampu mempresentasikan atau menyajikan. Setelah mampu menyajikan, mampu menyusun atau mengembangkan. Gitu teman-teman, bisa dipahami nggih? Oke, semoga bisa dipahami. Mohon maaf, nanti mungkin minggu depan kuliahnya masih tetap mengerjakan proyek ini ya, atau gini saja, tetap mengerjakan bersama-sama 4 orang. Minggu pertama RPP yang full, minggu kedua RPP yang 1 lembar juga boleh. Nanti 2 minggu ke depan kita akan presentasi satu-satu dan mohon disiapkan ya. Jangan ada yang nggak siap, semuanya harus siap ya, minimal 1 perwakilan kelompok, 1 anggota yang paham tentang apa yang ditulisnya. Sekali lagi, ini adalah tugas kelompok ya, maka kalau tugas kelompok ya saya akan menilainya kelompok. 1 kelompok itu bagus, nilainya A ya semuanya dapat A. Tapi kalau ada 1 yang tidak mengerjakan ya nggak usah ditulis namanya ya, nggak usah ditulis, gitu aja. Oke, dan semuanya formatnya PDF yang diupload, jangan ada Word-nya, yang PDF saja supaya enteng. Kalau Word itu kadang suka kena virus, kok tabelnya mau sama sih gitu. Jadi di PDF kan. Saya kira begitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, like ya, dan share. Terima kasih teman-teman, selamat berjumpa kembali, selamat belajar, dan sampai jumpa. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.